kotam dia mengimani sebab mengkajula-jula, sebab mengkajula-jula. Seksi batu manikan di pacoket sama di kotam dia mengimani sebab mengkajula-jula, sebab mengkajula-jula. Assalamualaikum Pak Rahmat. Bagaimana keadaan Bapak hari ini? Alhamdulillah baik dan sehat Pak. Mohon maaf Pak ya mengganggu waktunya sebentar. Seperti yang telah kita bicarakan kemarin Pak, bahwa saya akan melakukan supervisi akademik di kelas Bapak. Jadi supervisi akademik ini merupakan suatu proses yang memberdayakan tenaga pendidik atau guru dan untuk mengembangkan diri yang nantinya bisa untuk meningkatkan performa mengajar Bapak dan pencapaian tujuan pembelajaran yang dilakukan Bapak. Nah, seperti itu Pak. Jadi nanti tahapan supervisi akademik ini Pak, diantaranya ada 3 tahapan. Yang pertama, pra-observasi, yang kedua tahap observasi, dan yang ketiga tahap pasca observasi. Kira-kira seperti itulah Pak pelaksanaan supervisi akademik ini yang akan dilakukan. Percakapan kita ini Pak merupakan tahapan pertama dari kegiatan supervisi akademik Bapak, yaitu tahapan pra-observasi. Jadi pembicaraan kita ini tujuannya untuk melihat kesiapan Bapak dalam pelaksanaan observasi yang nanti akan saya lakukan di kelas Bapak. Nanti Pak Bapak mengajar, saya sebagai supervisor dan akan mengobservasi pembelajaran yang akan Bapak laksanakan. Kira-kira menurut Bapak setelah pembicaraan kita ini apa yang Bapak harapkan? Setelah selesai pembicaraan ini, tentunya saya berharap karena ini tahap pra-observasi, saya berharap saya lebih siap dan lebih paham akan apa yang harus saya persiapkan nantinya pada tahap pelaksanaan observasi, sehingga ketika tahap pelaksanaan observasi yang akan dilaksanakan saya menjadi lebih siap. Berarti dari percakapan kita ini yang Bapak harapkan ini, Bapak itu bisa lebih siap lagi dalam pelaksanaan observasi ya Pak ya? Nanti kira-kira ini Pak, kapan menurut Bapak siap untuk melaksanakan pembelajaran? Yaitu saya akan melakukan observasi untuk melakukan supervisi akademik ke kelas Bapak. Kapan ini kira-kiranya Pak? Untuk pembelajarannya insya Allah saya akan laksanakan pada lusa Bu, hari Senin ya Bu. Baiklah Pak, nanti Bapak pada hari lusa, Senin lusa, Bapak akan mengajarkan mata pelajaran apa ya Pak ya? Nanti saya akan mengajarkan materi matematika karena hari Senin depan saya ada jadwal matematika. Nah, Bapak akan mengajarkan pelajaran matematika. Kira-kiranya materinya itu apa ya Pak ya? Materinya Bu mengenai KPK dan FPB. Mengenai KPK dan FPB. Baiklah, jadi mata pelajaran yang akan saya observasi nanti mata pelajaran matematika, kemudian materinya mengenai KPK dan FPB ya Pak ya. Berkaitan dengan materi tersebut Pak, apa tujuan pembelajaran yang akan Bapak capai dalam pembelajaran tersebut? Dalam pembelajaran nanti melalui video tujuannya yaitu melalui video tentang KPK dan FPB yang ditayangkan, peserta didik dapat menganalisis KPK dan FPB dengan cepat. Yang kedua, melalui diskusi, peserta didik dapat menganalisis FPB dengan cermat. Dan yang ketiga, melalui penugasan dan tanya jawab, peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan KPK dalam kehidupan sehari-hari dengan teliti. Itu saja. Nah, tentunya untuk pembelajaran nanti Bapak sudah menetapkan tujuan pembelajaran. Kemudian tentu Bapak akan mempersiapkan segala sesuatunya. Apa saja persiapan yang Bapak lakukan, yang perlu Bapak siapkan sampai hari ini Pak? Apa saja yang perlu Bapak persiapkan? Ya Bu, persiapan yang sudah saya lakukan sampai hari ini,
saya sudah mempersiapkan RPP dan perangkat pembelajaran seperti video pembelajaran, LKPD juga sudah saya persiapkan. Kemudian alat evaluasi pembelajaran juga sudah saya persiapkan nantinya. Baik Pak, bagus Pak. Mengapa pada saat observasi nanti yang akan kita lakukan hari Senin lusa, Bapak ini fokus pada pelajaran matematika Pak? Begini Bu, jadi pembelajaran matematika ini bagi sebagian besar siswa menganggap bahwa matematika itu merupakan pelajaran yang sangat sulit. Jadi tingkat pemahaman anak-anak kan berbeda-beda Bu dalam pembelajaran matematika ini. Ada siswa yang tingkat pemahamannya lebih cepat, ada yang sedang, dan ada juga yang lambat. Jadi pada pembelajaran kali ini saya akan menggunakan video pembelajaran untuk mempermudah siswa dalam memahami materi yang akan saya ajarkan. Bagus Pak, hal ini berkaitan dengan keragaman siswa dengan tingkat pemahaman yang berbeda-beda. Jadi ada siswa yang cepat, ada yang kemampuannya lambat atau kurang, berarti tentang kesiapan belajar murid Pak. Karena matematika ini dianggap pelajaran yang sangat sulit, maka semuanya sudah Bapak persiapkan, saya lihat ini. Nah, coba sekarang Bapak ceritakan untuk strateginya itu nanti seperti apa ya Pak yang berkaitan dengan mata pembelajaran, materi pembelajaran KPK dan FPB ini Pak. Begini Bu ya, karena kemampuan siswa yang sangat beragam, ada yang lambat, ada yang cepat, dan ada juga yang sedang. Dan saya juga melihat dari kesiapan belajar siswa, serta supaya siswa lebih bisa memahami apa yang akan saya jelaskan, maka strategi yang saya gunakan kali ini yaitu menggunakan video pembelajaran serta melakukan model pembelajaran cooperative learning dalam pembelajaran. Selain itu, memberikan LKPD yang berbeda-beda kualitas soalnya antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya berdasarkan tingkat pemahaman siswa, tetapi masih dalam tujuan pembelajaran yang sama. Bagus sekali Pak, kelihatannya ini Bapak sudah mempersiapkan segala sesuatu dengan matang, dengan strategi penggunaan video pembelajaran, dengan model cooperative learning, dan penggunaan LKPD yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat pemahaman siswa. Saya lihat Bapak sudah merencanakan semua pembelajaran ini untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa. Nah, ini Pak yang disebut dengan pembelajaran berdiferensiasi. Bapak sudah merencanakan pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa. Sehingga dalam pelajaran nanti Bapak akan melakukan seperti apa ya, bisa digambarkan Pak? Saya akan melakukan pengelompokan pada siswa Bu. Kelompok itu terdiri dari siswa yang sangat beragam kan, ada yang kemampuannya lambat dan ada yang cepat. Dari itu nanti saya akan berkeliling di setiap kelompok untuk memberikan bimbingan dan arahan bagaimana cara menyelesaikan soal KPK dengan FPD. Bagus Pak, semua sudah Bapak rancang dan Bapak persiapkan dengan sebaik-baiknya. Untuk saat ini masih ada perencanaan yang masih kurang menurut Bapak? Mungkin Bu, masih ada lagi Bu beberapa hal yang masih perlu saya perbaiki lagi Bu, proses persiapannya nanti. Baiklah, kapan Bapak akan melengkapi ini sampai benar-benar semuanya siap untuk melakukan pembelajaran pada hari Senin besok Pak? Insya Allah setelah percakapan kita ini Bu, saya akan mempersiapkan lagi supaya hari Senin lusa saya sudah benar-benar siap Bu melaksanakan semuanya. Apakah nanti Bapak memerlukan bantuan siapa saja yang Bapak perlukan? Biasanya saya memerlukan bantuan, saya meminta rekan guru untuk mempersiapkannya, atau mungkin Ibu bisa membantu saya? Boleh Pak, saya siap membantu Bapak. Nanti kita akan berkolaborasi Pak dalam mempersiapkannya. Nah, berkaitan dengan supervisi akademik Pak, supervisi akademik ini berkaitan dengan pengembangan kompetensi yang Bapak miliki. Kira-kira apa ya Pak pengembangan kompetensi yang ingin Bapak capai dalam supervisi kali ini Pak? Dalam supervisi kali ini, saya ingin meningkatkan kemampuan dalam pengembangan diri siswa Bu, yang berkaitan dengan kemampuan dalam menyampaikan materi pada siswa, supaya apa yang akan saya ajarkan benar-benar dapat dipahami siswa Bu.
Dan dengan menonton video pembelajaran yang saya tayangkan, saya juga berharap siswa benar-benar dapat memahami apa yang saya ajarkan. Kemudian, saya ingin meningkatkan kompetensi sosial dan emosional saya dalam menghadapi siswa saya yang sebagian besar sulit dalam menyelesaikan soal-soal matematika. Banyak siswa yang mengeluh tidak bisa mengerjakan soal matematika. Jadi disitulah saya mengembangkan kompetensi sosial emosional saya untuk bagaimana cara saya menyikapi siswa yang lambat cara berpikirnya untuk tetap dapat mengikuti pembelajaran matematika yang saya ajar. Berarti arah pengembangan yang akan Bapak lakukan setelah saya simak tadi kemampuan mengajar Bapak dalam hal ini adalah kompetensi profesional dan pedagogik, serta Bapak juga akan mengembangkan kemampuan sosial emosional Bapak dalam membimbing siswa yang berpikirnya lambat dalam menyelesaikan soal-soal matematika. Nah, kira-kira strategi apa yang bisa Bapak lakukan dalam pengembangan kompetensi-kompetensi yang Bapak sebutkan tadi, Pak? Untuk pengembangan kompetensi pedagogik, saya akan mempersiapkan rencana pembelajaran termasuk RPP dan perangkat pembelajaran. Saya akan mempersiapkan video pembelajaran dan juga saya akan mempersiapkan LKPD yang sesuai dengan kemampuan siswa. Untuk mengembangkan kemampuan profesional saya akan memperdalam materi tentang KPK dan FPB dan cara-cara yang mudah untuk saya ajarkan kepada siswa dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan KPK dan FPB. Sedangkan dalam pengembangan sosial emosional, saya akan membentuk kelompok siswa supaya siswa dapat saling berinteraksi dan saling berdiskusi dalam menyelesaikan masalah atau soal KPK dan FPB. Selain itu, saya juga akan membimbing secara berkelompok. Bagus sekali Pak, sudah terurai semuanya Pak. Berkaitan dengan strategi pengembangan kompetensi Bapak yang sudah sangat jelas tadi Bapak uraikan, Bapak sudah merencanakan suatu pembelajaran berdiferensiasi, di mana Bapak membuat LKPD yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat pemahamannya, dan itu dinamakan pembuatan LKPD yang berbeda-beda itu namanya diferensiasi produk. Sedangkan Bapak akan memberikan bimbingan kepada kelompok-kelompok kecil, kelompok yang berbeda itu disebut juga dengan diferensiasi proses. Bapak juga menampilkan video pembelajaran, berarti Bapak disebut juga melakukan pembelajaran diferensiasi konten. Mudah-mudahan dari apa yang sudah Bapak rencanakan dan persiapkan semuanya berjalan dengan lancar. Bapak dapat melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid. Semoga nanti dalam pelaksanaannya Bapak dapat mencapai tujuan pembelajaran yang telah Bapak usahakan tadi. Nanti setelah pembicaraan kita ini Pak, saya akan melakukan observasi setelah Bapak pada pembelajaran yang telah Bapak rencanakan sebelumnya tadi. Setelah observasi Pak, kita akan bertemu kembali Pak untuk bercakap-cakap berkaitan dengan refleksi apa yang telah Bapak laksanakan. Itu namanya untuk selanjutnya setelah observasi kita akan bertemu kembali refleksi pembelajaran yang telah Bapak lakukan, rencana pengembangan dan tindak lanjut apa yang akan Bapak lakukan ke depannya. Disitulah nanti kita setelah observasi kita akan bicarakan Pak rencana pengembangan Bapak. Apakah masih ada yang ingin disampaikan Pak? Untuk saat ini itu saja ya Bu. Saya akan mempersiapkan segala sesuatu yang akan dibutuhkan dalam pembelajaran nanti. Kalau ada saran dan masukan dari Ibu, boleh ditambahi. Boleh, kita berkolaborasi saja Pak. Kalau sudah selesai nanti lusa hari Senin saya bisa lakukan observasi ke kelas Bapak ya. Terima kasih Pak atas waktunya. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak.